Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansel Muskura, NIM 2018-4100-14. Saya mempresentasikan hasil diskusi saya tentang pola usaha peternakan. Yang pertama, pengertian usaha peternakan. Yang kedua, usaha peternakan adalah suatu kegiatan usaha untuk meningkatkan biotik berupa hewan ternak dengan cara meningkatkan produksi ternak yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. B. Karakteristik peternakan. Karakteristik peternakan adalah usaha atau industri yang dikendalikan oleh manusia, di mana mencakup 4 komponen, yaitu manusia sebagai subjek, ternak sebagai objek, lahan atau tanah sebagai basis ekologi, dan teknologi sebagai alat untuk mencapai tujuan. C. Tujuan mempelajari usaha peternakan: mencari keuntungan dengan penerapan yang ada dalam prinsip manajemen dan prinsip produksi untuk mendapatkan keuntungan. Bila tujuan ini yang ditetapkan, maka segala prinsip ekonomi perusahaan, ekonomi mikro dan makro, konsep akuntansi dan manajemen harus diterapkan. D. Jenis-jenis usaha peternakan. Peternakan hewan besar. Peternakan jenis ini membudidayakan hewan-hewan bertubuh besar seperti sapi, kuda, dan kerbau. Ternak hewan-hewan bertubuh besar diambil manfaatnya dalam bentuk susu, daging, kulit, dan tenaganya sebagai alat transportasi. Selain itu, kotorannya dapat digunakan sebagai pupuk alami yang diperlukan dalam usaha pertanian dan perkebunan. Peternakan hewan kecil. Peternakan hewan kecil membudidayakan hewan-hewan bertubuh kecil seperti babi, kambing, domba, kelinci, dan lainnya. Manfaat ternak hewan-hewan kecil adalah untuk diambil susu, daging, dan kulit. C. Peternakan hewan unggas. Ayam, bebek, angsa, itik, dan puyuh merupakan beberapa contoh hewan unggas yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat. Manfaat beternak hewan-hewan unggas adalah untuk diambil daging, telur, bulu, atau sebagai penghibur, untuk dinikmati suara atau keindahannya. Nomor 2. Analisis finansial usaha peternakan. Yang pertama, motif berusaha. Motif berusaha yang dimaksud adalah suatu dorongan dalam diri manusia yang timbul karena adanya kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh manusia tersebut. Motivasi adalah dorongan psikologis yang mengerahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. B. Analisis finansial, yaitu prinsip ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dan dapat meningkatkan kesejahteraan peternakan. Analisis finansial dari suatu usaha peternakan bertujuan untuk mengetahui apakah suatu yang dijalankan layak untuk dilaksanakan atau tidak, merupakan suatu informasi bisnis, dan menghindari keterlanjuran investasi yang cukup besar pada usaha-usaha yang ternyata tidak menguntungkan. Nomor 3. Pengertian pasar. Pengertian pasar yaitu suatu situasi di mana pembeli atau konsumen dan penjual atau produsen dan pedagang melakukan sebuah transaksi setelah kedua pihak bersepakat mengenai harga dan kuantitas objek transaksi. Secara umum, pasar merupakan sebuah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. B. Macam-macam pasar ditinjau dari segi penjualan. Pasar input, tempat bertemunya penyediaan lapangan kerja dan pencari kerja, permintaan tenaga kerja dari perusahaan dan permintaan pekerjaan dari angkatan kerja.
Pasar tenaga kerja dilindungi oleh Kementerian Tenaga Kerja. Pasar output memperjualbelikan produksi barang atau jasa sebagai hasil produksi perusahaan atau rumah tangga produksi. Pasar output dibagi berdasarkan waktu, sifat, dan wilayahnya. C. Fungsi pasar. Fungsi pasar sebagai tempat penetapan harga dari barang atau jasa yang diperjualbelikan karena terjadinya interaksi secara adanya kesepakatan dari pembeli dan penjual. Fungsi pasar merupakan tempat berkumpulnya pasar para konsumen yang merupakan tempat promosi yang sempurna bagi produsen guna memperkenalkan produksi mereka. Itu sekian dan terima kasih presentasi saya. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.